Berikut adalah tutorial cara pengisian survei perusahaan perkebunan melalui aplikasi Sikebun. Aplikasi Sikebun merupakan aplikasi entry berbasis website yang digunakan untuk pendataan survei perusahaan perkebunan, khususnya perkebunan besar swasta. Ada dua jenis user yang dapat login ke dalam aplikasi Sikebun. Pertama, sebagai user operator, dan kedua, sebagai user approval. Sebagai operator, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuka short link s.bps.go.id/sikebun pada browser. Pada halaman login, silakan isi username dan password sebanyak 8 karakter. Menu pertama yang akan tampil adalah dashboard. Pada bagian ini terdapat video dukungan perusahaan perkebunan dan video dukungan Bupati Musi Banyu Asin. Selain itu juga terdapat dokumen-dokumen yang dapat diunduh, yaitu Surat Edaran Bupati Musi Banyu Asin tentang dukungan aplikasi Sikebun dan pelaksanaan survei perusahaan perkebunan. Kemudian, perjanjian kerjasama dan nota kesepahaman antara BPS dengan Gapki. Selanjutnya, pedoman pengisian SKB triwulan dan tahunan, serta pedoman penggunaan website. Menu kedua adalah infografis. Bagian ini berisi infografis data-data perkebunan. Menu ketiga adalah profil perusahaan. Sebelum mulai mengentri SKB triwulanan dan SKB tahunan, terlebih dahulu dilakukan pengisian profil perusahaan. Pada bagian ini, silakan isi informasi terkait perusahaan atau kantor administratur maupun kantor pusat jika ada. Kemudian klik tombol Update Profil Perusahaan. Menu selanjutnya adalah SKB triwulanan. Apabila perusahaan mengusahakan komoditi kelapa sawit dan karet, maka akan muncul dua menu SKB triwulanan. Sedangkan, jika perusahaan hanya mengusahakan komoditi kelapa sawit, maka akan muncul menu SKB triwulanan kelapa sawit saja. Setelah mengklik menu SKB triwulanan kelapa sawit, dilanjutkan dengan mengklik tombol tambah data, maka akan muncul dokumen SKB triwulanan kelapa sawit. Terdapat 4 kali pendataan yang dilakukan dalam 1 tahun dan data yang diisikan adalah data periode tahun berjalan. Sebagai contoh, SKB triwulan 1 tahun 2021. Maka data tahun yang diisikan adalah data tahun 2021 dan rincian triwulan yang diisikan adalah 1. Pada blok 1 pengenalan tempat, rincian nama perusahaan, alamat, kode pos, telepon, dan kode wilayah akan otomatis terisi sesuai yang diisikan sebelumnya pada menu profil perusahaan. Begitu pula untuk rincian kantor pusat. Kemudian, jika terdapat grup perusahaan, maka isikan pada rincian 103. Pada rincian 104, silakan isi status pemodalan yang terdiri atas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pada rincian 105, silakan isi bentuk badan hukum perusahaan. Blok 2, keterangan petugas dapat diabaikan saja karena akan di-entry oleh BPS. Selanjutnya blok 3 akan berisi rincian luas tanaman dan produksi. Luas tanaman dalam satuan hektar dan produksi dalam satuan kilogram. Selanjutnya pada rincian kebun dapat diisikan kebun sendiri dan kebun plasma yang dimiliki oleh perusahaan. Nama bulan akan otomatis terisi setelah memilih jenis triwulanan. Sebagai contoh, apabila tadi mengisi triwulan 1 di awal pengisian dokumen, maka akan muncul bulan Januari, Februari, dan Maret. Misal untuk pengisian bulan Januari, pada kolom nama kebun, jika perusahaan memiliki kebun lebih dari 3, maka dapat menambah kebun dengan mengklik tombol tambah kebun.
Setelah mengisi nama-nama kebun, selanjutnya diisikan luas tanaman berdasarkan jenis tanamannya, yaitu tanaman belum menghasilkan, tanaman sedang menghasilkan, tanaman sedang tidak menghasilkan, dan tanaman tidak menghasilkan. Rincian yang dapat diisi selanjutnya adalah produksi yang dihasilkan oleh masing-masing kebun. Rincian total akan otomatis menghitung jumlah luas tanaman maupun produksi yang dihasilkan. Untuk bulan Februari dan Maret akan sama cara pengisiannya. Selanjutnya pada rincian 302, distribusi produksi primer. Silakan isi persentase produksi yang diolah sendiri, dijual ke pihak lain, maupun yang rusak. Perlu diperhatikan bahwa jumlah persentase ketiga isian ini harus 100%. Kemudian pada blok 4, terdapat rincian catatan dan pengesahan. Rincian catatan dapat diisi apabila terdapat informasi yang perlu disampaikan. Selanjutnya pada bagian pengesahan, silakan diisi tempat, tanggal, dan nama yang mengesahkan. Kemudian setelah dokumen diisi, akan ada pilihan simpan draft dan simpan clean. Simpan draft dapat dipilih apabila masih ingin mengedit isian, sedangkan simpan clean dapat dipilih ketika dokumen siap untuk dikirim ke approval. Untuk mengirim ke approval, silakan klik tambah data, kemudian isikan tahun dan triwulan yang telah diisi sebelumnya. Pada bagian paling bawah, akan muncul pilihan kirim ke approval. Setelah mengklik tombol kirim ke approval, maka operator hanya dapat melihat dokumen yang telah diisikan, namun tidak dapat mengedit dokumen lagi. Untuk SKB triwulanan karet, maka langkah yang digunakan akan sama dengan SKB triwulanan kelapa sawit. Menu selanjutnya adalah SKB tahunan. SKB tahunan diisi dengan data periode sebelumnya. Sebagai contoh, jika akan mengisi SKB tahunan 2021, maka data yang diisikan adalah data pada tahun 2020. Pada menu SKB tahunan, silakan klik tambah data untuk mulai mengisi dokumen SKB tahunan. Selanjutnya akan muncul 9 blok yang dapat diisi. Pada blok 1 pengenalan tempat, rincian 1 nama perusahaan dan 2 nama kantor pusat akan otomatis terisi setelah pengisian menu profil perusahaan. Sedangkan rincian email, nama kontak person, nomor HP atau telepon dapat diisi. Pada rincian 3, nama grup perusahaan dapat diisi apabila terdapat grup perusahaan. Kemudian blok 2 akan berisi rincian keterangan umum perusahaan. Pada rincian 5, silakan klik tambah tanaman tahunan maupun tanaman semusim untuk mengisi jenis tanaman yang diusahakan. Kemudian, silakan isi rincian pelaksana kemitraan dan unit pengolahan produksi jika ada. Pada blok 3 rincian 1, silakan isi luas tanaman berdasarkan umurnya. Rincian total akan otomatis menjumlahkan isian luas tanaman. Selanjutnya pada rincian 2, silakan isi wujud produksi dan rata-rata rendemen yang dihasilkan. Kemudian realisasi tahun ini dan target tahun selanjutnya, baik untuk kebun sendiri maupun kebun plasma. Silakan klik tombol tambah kebun apabila kebun yang dimiliki lebih dari 3.
Pada blok 4 akan berisi rincian nilai per jenis tanaman perkebunan yang diusahakan berdasarkan jenis sarana produksi. Rincian total akan secara otomatis menampilkan jumlah nilai yang telah diisi. Silakan isi rincian blok 5 yang berisi jumlah dan upah tenaga kerja selama tahun berjalan. Selanjutnya pada blok 6, silakan isi rincian total pendapatan bersih, kemudian pada blok 7, silakan isi catatan yang perlu disampaikan. Untuk blok 8, keterangan pencacahan diabaikan saja karena akan diisi oleh BPS. Blok 9 merupakan rincian pengesahan yang dapat diisi dengan nama tempat, tanggal, dan nama administratur atau pengurus perkebunan. Pilihan simpan draft dan simpan clean juga akan muncul ketika pengisian dokumen SKB tahunan. Sama seperti SKB triwulanan, apabila dokumen telah siap untuk dikirim ke approval, maka terlebih dahulu klik tombol simpan clean. Kemudian klik tombol tambah data dan isikan tahun yang sesuai pada dokumen yang akan dikirim. Selanjutnya, silakan klik kirim ke approval. Kemudian pada menu ubah password, pengguna dapat mengganti password yang diberikan sebelumnya dengan password baru. Setelah itu, klik tombol register. Menu terakhir adalah logout. Setelah mengklik tombol logout, pengguna akan diarahkan kembali ke halaman login. Sebagai approval, langkah pertama yang harus dilakukan sama seperti operator, yaitu membuka short link s.bps.co.id/sikebun pada browser. Pada menu halaman login, silakan isi username dan password 8 karakter yang telah diberikan. Menu yang akan tampil akan sama dengan user operator. Hanya saja, pada user approval tidak ada menu profil perusahaan. Menu dashboard dan infografis juga memiliki isi yang sama dengan user operator. Perbedaan dapat ditemukan pada menu SKB triwulanan dan SKB tahunan. Sebagai contoh, ketika mengklik menu SKB triwulanan kelapa sawit, maka tidak akan muncul pilihan tambah data seperti yang ada di user operator. Untuk approval, akan muncul daftar data SKB triwulanan yang telah dikirim oleh user operator. Selanjutnya, approval dapat mengklik aksi untuk mencetak dokumen atau mengedit dokumen. Dengan mengklik tombol paling kanan, approval dapat mengedit dokumen apabila ada rincian yang perlu diperbaiki. Hal ini berlaku untuk SKB triwulanan maupun SKB tahunan. Setelah memeriksa seluruh rincian, maka approval dapat memilih untuk menyimpan dokumen yang diisikan dengan mengklik tombol simpan perbaikan maupun mengirim dokumen yang telah diisikan ke BPS dengan mengklik tombol kirim ke BPS. Approval juga dapat mencetak dokumen dengan mengklik icon printer. Dokumen akan otomatis terunduh dalam bentuk PDF. User approval juga dapat mengubah password yang sebelumnya diberikan dengan mengklik tombol ubah password. Pada menu logout, approval akan diarahkan ke halaman login aplikasi Sikebun. Sekian tutorial cara pengisian survei perusahaan perkebunan melalui aplikasi Sikebun. Terima kasih telah menyaksikan tutorial ini. Jika masih ada pertanyaan, silakan menghubungi